Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal aktivitas dan bahan dari perkuliahan daring pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan coba terlebih dahulu untuk mengupload assignment atau tugas Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita coba ya Bapak Ibu ya. Dan caranya adalah Bapak Ibu klik plus add an activity or research. Nah setelah itu Bapak Ibu klik di assignment Bapak Ibu. Ini untuk pengumpulan tugas. Baru setelah itu Bapak Ibu klik add. Laman setting assignment. Di laman ini perlu Bapak Ibu cantumkan apa nama assignmentnya. Sini assignmentnya saya kasih nama misalnya tugas. Tugas pertemuan 1, kemudian jangan lupa dikasih arahan atau description-nya. Jadi di sini Bapak Ibu saya contohkan misalnya saya berikan narasi, buatlah sebuah karya berupa gambar diri yang memuat rangkaian kata menjadi filsafat hidup Anda. Jadi di sini saya juga kasih instruksi kumpulkan dalam bentuk JPEG atau PNG, kemudian deadline-nya kapan. Nah, ini kita hindari ya kalau deadline-nya jam malam. Jadi di sini kita ganti deadline-nya jam 17.00 misalnya. Atau sesuai jadwal perkuliahan juga nggak masalah Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa setelah dikasih deskripsi terkait arahan tugasnya, Bapak Ibu lihat di kolom bawahnya ada tulisan display description on course page. Jadi ini menandakan seumpama Bapak Ibu centang, maka deskripsi yang kita cantumkan itu akan dia cantumkan di laman kelas Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini seumpama ada tugas yang harus melampirkan file, silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. Tapi seumpama tidak juga tidak masalah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa berikan deadline mulai dibukanya kapan atau kapan peserta didik Bapak Ibu sudah bisa mensubmit tugasnya. Ini Bapak Ibu bisa pilih tanggalnya, disesuaikan jamnya, kemudian kapan tanggal terakhirnya Bapak Ibu, kapan deadline terakhirnya. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengisi jam sampai jamnya kapan gitu ya. Ini jamnya kapan. Kemudian kalau seumpama tidak muncul Bu, bagaimana? Berarti harus lihat lagi apakah dia enable di sini. Kalau dia enable, tandanya tercentang. Kalau dia seperti ini tidak tercentang, berarti tidak tersedia. Tinggal Bapak Ibu centang dulu baru bisa Bapak Ibu isi gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa always show description biar mereka juga tahu walaupun kita sudah pertegas di deskripsi kapan terakhir kumpulnya, tetapi di sini mereka juga biar memperkuat saja gitu ke mahasiswa kita. Nah, kemudian untuk submission types di sini ada jenis submitnya tugasnya seperti apa. Misalnya, apakah Bapak Ibu ingin tugasnya itu yang dilampirkan dalam bentuk teks online, dia mengetik langsung, atau yang Bapak Ibu ingin lampirkan, yang ingin dikumpulkan oleh peserta didik Bapak Ibu berupa file tugas, berarti file submission. Jadi silahkan yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sini berapa kalikah dia maksimal boleh mengupload, di sini boleh dibatasi, boleh tidak. Ini contohnya saya berikan 5 kali kesempatan untuk mengupload tugasnya. Nah, kemudian apakah ada jumlah minimum dari ukuran tugasnya? Jadi di sini Bapak Ibu bisa pakai atau bisa dibatasi dengan cara klik tanda panah di sini sehingga muncul menunya, misalnya satu tugas saya maunya maksimal 2 MB. Jadi dia akan terseleksi sendiri. Untuk yang di atas 2 MB berarti dia harus periksa kembali filenya, diperkecil baru bisa diupload gitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada jenis filenya yang bisa diterima. Karena tadi saya meminta peserta didik saya untuk mengerjakan tugas berupa
membuat sebuah gambar yang berisi tentang fotonya atau gambar dirinya. Kemudian ada filsafat hidupnya. Karena ini pengantar perkuliahan, jadi saya memang arahkan untuk tidak berat dulu. Jadi masih berupa menstimulasi mereka, memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk mengetahui filsafat hidupnya. Karena sebelumnya juga saya sudah contohkan ada berbagai filsafat para ilmuwan, sehingga mudah-mudahan menginspirasi mereka. Nah, ini di awal perkuliahan yang saya tanamkan. Intinya adalah saya memperkenalkan dulu tentang mata kuliah ini di awal pertemuan, sehingga mereka muncul motivasinya supaya tertarik belajar. Nah, itu salah satu yang biasa saya lakukan di awal pertemuan, di setiap awal pertemuan di semua mata kuliah. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cari stylenya juga masing-masing. Saya yakin lebih baik dari saya, karena saya juga masih menggali bagaimana style learning saya yang baik untuk peserta didik saya. Nah, Bapak Ibu di sini langsung saja di image ini Bapak Ibu klik choose atau di bagian file yang disetujui itu Bapak Ibu bisa klik choose kalau mau apa yang spesifik dari file tugas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau Bapak Ibu klik all file types, berarti mahasiswa Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu bisa memasukkan atau bisa mensubmit semua jenis file gitu ya Bapak Ibu. Supaya lebih spesifik, karena sesuai instruksi tadi, kebetulan saya inginnya dalam bentuk gambar, berarti di sini saya pilih file berupa image file. Jadi yang saya klik di sini adalah image file. Tetapi seumpama Bapak Ibu ingin filenya yang dia kumpulkan adalah dokumen, berarti di sini silakan klik dokumen Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, jadi sini ada bisa juga image file dalam bentuk dalam web atau image file gitu kan, karena tadi dia tugas mandiri, berarti saya buat ini, atau boleh lebih dari satu juga boleh Bapak Ibu, silahkan saja. Nah, baru setelah itu kita lihat scroll ke bawah, yang paling bawah Bapak Ibu ada tulisan save change. Ada tulisan save change, seumpama sudah muncul seperti ini jenis-jenis file yang diterima, maka sudah berhasil Bapak Ibu dalam memilih filenya yang akan disubmit, jenis file yang akan disubmit. Nah, kemudian di sini feedbacknya seperti apa, ini nanti boleh Bapak Ibu tambahkan feedback berupa komen. Nah, kemudian komen inline boleh yes. Jadi nanti kita secara langsung untuk menilai atau memberikan feedback berupa komen terlebih dahulu itu di tugas mahasiswa kita. Jadi ini nanti tampilannya bedanya di ketika dia sudah submit kita menilai, memberikan grade. Nah, kemudian Bapak Ibu submission settingnya ini tidak perlu kita ubah, tidak masalah. Kita pakai yang pengaturan standar, ini juga kita pakai pengaturan standar, kecuali Bapak Ibu punya grup, nanti di depan di bagian gambar atau setting tugasnya di depan Bapak Ibu bisa pilih mau dispesifikasikan menjadi terkhusus tugasnya untuk per grupnya atau per kelasnya, itu ada pakai spread group. Kemudian seumpama Bapak Ibu ingin dalam bentuk tugasnya itu secara terbuka semua bisa upload di sana, juga bisa pakai no group atau visible group. Jadi silahkan saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada modul setting, kita juga, nah ini juga bisa dirubah di sini sebenarnya, atau di luar juga bisa. Untuk menggampangkan Bapak Ibu, di luar juga lebih gampang, nanti tinggal klik saja, atau di sini juga langsung memilih mau no group atau spread group atau visible group gitu Bapak Ibu ya, di common modul setting. Nah, kemudian di sini restrict access ini dimana biasa saya kasih restrict. Karena apa Bapak Ibu? Karena biasa saya menghindari peserta didik saya itu
langsung mengerjakan tugas. Ketika masuk ke kelas, dia langsung berorientasi untuk mengerjakan tugas. Karena itu dianggapnya sebagai suatu kewajiban yang mempengaruhi nilai. Sedangkan kalau belajar, misalnya membaca bahan ajar, itu tidak terlalu karena tidak ada nilainya. Nah, biasa mahasiswa seperti itu. Dan terbukti juga kalau seumpama kita tidak restrik atau kita tidak batasi, kita tidak memberikan syarat khusus, maka di aktivitas nanti Bapak Ibu akan melihat bahwasanya ada yang akan download bahan ajar, ada yang tidak, ada yang akan membaca, ada yang tidak gitu Bapak Ibu. Tidak ada aktivitas di dalam bahan ajar gitu. Makanya di sini boleh Bapak Ibu kasih restrik untuk sebagai prasyarat. Jadi aktivitas ini bisa dia akses seumpama dia harus apa dulu di atasnya. Misalnya dia harus membaca buku berupa e-book, dia harus mengisi absensi. Nih Bapak Ibu tinggal tambahkan daftarnya di sini. Dia harus selesai dulu mengisi absensi, contohnya misalnya di sini attendance N77. Nah, kemudian dia juga harus selesai mengupload atau memberikan tanggapan di dalam forum. Dia selesai juga membaca bahan ajarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung saja dia mengerjakan tugas, tetapi ada aktivitas dulu, betul-betul dia belajar, sehingga melalui prasyarat ini dia bisa akses mengumpulkan tugas gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini activity completion ini nggak apa-apa, kita pakai pengaturan standar semuanya. Nah, untuk menyimpan Bapak Ibu bisa klik save and return to course. Jadi kita bisa pakai ini, dan nanti di dalam tampilan file assignment-nya yang ada di kelas Bapak Ibu itu tampilannya kalau di restrik maka seperti ini Bapak Ibu. Ya, maka seperti ini. Jadi gambarnya ini, tugasnya ini terlihat seperti ditutup terlebih dahulu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini bukan contoh yang paling baik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kembangkan lagi kelas daring Bapak Ibu. Semoga, harapan saya semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.